Bab 79. Chu Qiao mengerutkan kening dan memukul dadanya dengan ringan. Kamu berani? Kamu harus bekerja lebih keras sebelum aku mendapatkan selir lain. Yuan Yue secara naluriah melepaskan rambutnya saat tangannya menyentuh lehernya. Ciuman menyusuri sisi lehernya. Dia menggunakan jari-jarinya untuk membuka kancing pakaiannya. Di bawah lampu redup, pakaiannya jatuh ke kakinya, memperlihatkan kulitnya yang cerah. Yuan Yue berbalik dan menggendongnya, lalu berjalan menuju tempat tidur besar. Efek dari melewatkan makan malam tidak menyenangkan. Saat malam berlalu, Chu Qiao berdiri, punggungnya sakit dan nyeri, dan pergi untuk mencuri makanan. Hanya butuh 2 langkah sebelum dia tersandung. Dia mengerutkan kening dan mengusap punggungnya, berusaha sekuat tenaga untuk tetap berdiri, menatap orang yang terbaring di tempat tidur. Wajah Chu Qiao langsung memerah saat dia buru-buru mencoba mencari pakaiannya, hanya untuk merasakan seseorang mencengkeram pinggangnya dan menariknya ke dalam pelukannya. Lelah, Yuan Yue bertanya sambil melilitkan selimut di dadanya. Karena bahunya masih terbuka ke udara, dia tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Chu Qiao menjawab dengan malu, sedikit. Lapar, aku akan meminta seseorang untuk membawakan makanan. Tidak, Chu Qiao buru-buru menolak. Makan di waktu malam seperti ini akan membuatnya ditertawakan oleh Xiao Qingrong dan anak-anak lainnya. Berpelukan, pasangan itu duduk di atas tikar. Yuan Yue menyuapi Chu Qiao beberapa kue kecil. Waktu berlalu cepat saat pasangan itu mengobrol tentang kehidupan sehari-hari mereka. Kompleks yang sunyi itu hanya menyoroti kebersamaan satu sama lain. Wajah Chu Qiao langsung memerah saat dia buru-buru mencoba mencari pakaiannya, hanya untuk merasakan seseorang mencengkeram pinggangnya dan menariknya ke dalam pelukannya. Lelah, Yuan Yue bertanya sambil melilitkan selimut di dadanya. Karena bahunya masih terbuka ke udara, dia tidak bisa menahan diri untuk menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Chu Qiao menjawab dengan malu, sedikit. Lapar, aku akan meminta seseorang untuk membawakan makanan. Tidak, Chu Qiao buru-buru menolak. Makan di waktu malam seperti ini akan membuatnya ditertawakan oleh Li Qingrong dan anak-anak lainnya. Berpelukan, pasangan itu duduk di atas tikar. Yuan Yue menyuapi Chu Qiao beberapa kue kecil. Waktu berlalu cepat saat pasangan itu mengobrol tentang kehidupan sehari-hari mereka. Kompleks yang sunyi itu hanya menyoroti kebersamaan satu sama lain. Singer, Kuanrong telah berjuang menuju Beishuo Pass. Bagaimana menurutmu? Chu Qiao menghela napas dan butuh waktu lama untuk mengumpulkan pikirannya sebelum dia bertanya, Yuan Yue, apakah kamu percaya padaku? Yuan Yue mengangkat alisnya dan terkekeh. Kau ingin aku mengirim pasukan untuk membantu Yan Sun? Bukan untuk menolongnya, tetapi untuk menolong diri kita sendiri. Chu Qiao menggelengkan kepalanya. Kita berdua tahu Kuanrong tidak akan mendapatkan apapun dari konflik ini. Mungkin, awalnya, mereka menggunakan unsur kejutan untuk keuntungan mereka. Tetapi itu akan berakhir begitu Yan Bei tersadar dari kebingungannya. Mengenai kapan itu akan terjadi, topik itu masih bisa didiskusikan. Perbedaan dalam perang ini adalah seberapa besar kerusakan yang dapat ditimbulkan Kuanrong pada Yan Bei. Bagaimanapun, mereka buas di medan perang. Namun, tanpa strategi militer yang lengkap, upaya mereka tidak akan berarti apa-apa. Mereka beroperasi lebih seperti penggiling daging daripada pasukan yang lengkap. Yuan Yue memeluknya, diam-diam mendengarkan setiap katanya. Chu Qiao melanjutkan, Kuanrong pernah menerobos terusan Meilin selama tahun ke-13 pemerintahan Kaisar Liang. Dalam sebulan, seluruh wilayah barat berubah menjadi gurun, bangunan bersejarah di dalamnya hancur, dan hampir 1 juta orang terbunuh. Itu saja membuat negara itu mundur beberapa dekade. Jika bukan karena itu, Liang tidak akan membiarkan Wei memanfaatkan kesempatan untuk menghancurkan mereka. Jika perang telah melemahkan Yan Bei, bukankah itu berarti kita memiliki peluang lebih besar untuk merebut kembali wilayah kita yang hilang?
Chu Qiao tersenyum lembut dan menatapnya. Kau sendiri tahu apa yang akan terjadi, tetapi kau masih memilih untuk bertanya padaku. Bolehkah aku bertanya mengapa Raja Qinghai kita mempertanyakan dirinya sendiri? Yuan Yue terkekeh sebelum menciumnya. Aku tahu, tidak mungkin Yan Sun akan melepaskanku semudah itu. Jika dia melihat bahwa aku tidak akan mengalah, siapa tahu, dia bahkan mungkin meminta Quanrong untuk menyerang Qinghai. Itu adalah poin yang bagus. Bagaimanapun, itu cocok dengan gayanya. Tidak apa-apa, jawab Yuan Yue dan melanjutkan. Daripada membiarkan pintu terbuka bagi yang lain untuk memasuki Qinghai, mengapa tidak mengirim pasukan untuk membantunya menjaga mereka di luar Beishuo? Dengan begitu, tidak akan ada masalah di sini. Warga sipil di sini baru mulai menyesuaikan diri kembali dengan kehidupan normal mereka. Jika mereka datang ke sini dan membuat masalah, bagaimana warga sipil akan termotivasi untuk bekerja lebih keras? Chu Qiao bertanya. Kapan kau bermaksud mengirim pasukan? Dalam beberapa hari ke depan. Aku menunggu kabar dari Yuan Che. Sekarang, dia seharusnya sudah berada di wilayah utara untuk membuat masalah. Yan Sun akan mengirim pasukan untuk melawan Quanrong. Kita bisa membiarkannya mengambil bagian. Aku hanya akan bergerak setelah dia memainkan kartunya, sambil mencari dana militer dari Kaisar Yan. Chu Qiao menjawab. Kalian berdua benar-benar tidak takut dengan keadaan, bukan? Lupakan saja pembicaraan yang berpotensi gagal. Bukankah akan memalukan jika kalian berdua mengirim pasukan? Yuan Yue terkekeh. Setelah saling bertarung selama bertahun-tahun, kita mulai memahami pikiran dan taktik masing-masing, sampai-sampai tidak ada yang bisa menentukan pemenang di antara kita. Dengan situasi politik yang stabil di kedua belah pihak, tidak ada pihak yang akan mengambil risiko perang habis-habisan. Bagaimanapun, perang bukanlah penawar untuk semua masalah. Akan tiba saatnya negosiasi perdamaian dibutuhkan. Meng Barat telah berperang selama lebih dari 1 dekade, mungkin sudah waktunya untuk perdamaian. Chu Qiao menghela napas dan bersandar ke pelukan Yuan Yue, menjawab dengan ringan, semoga saja begitu. Datangnya malapetaka dan titik balik sejarah. Orang-orang Quanrong bergegas masuk dari pinggiran Meilin Pass untuk membuat warga sipil di Meng Barat menderita. Tanpa mereka sadari, meskipun terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan, mereka juga telah menawarkan secercah harapan dan kesempatan nyata menuju perdamaian sejati dan abadi. Beishuo, sudah berapa tahun sejak dia meninggalkan tempat itu? Tidak pernah terlintas dalam benaknya bahwa dia akan kembali suatu hari nanti. Jika ada satu periode yang dapat disebut kiamat yang menyebabkan genosida seluruh populasi, maka tahun 788 kalender Baizhang mungkin yang paling mendekatinya. Musim semi itu, seperti biasa, Yan Sun bertempur sengit dengan pemimpin wilayah utara, Yuan Che, dan Yuan Yue dari Qinghai. Wilayah Song, di bawah kekuasaan Yan, bentrok berkali-kali dengan Tang. Hal ini membuat seluruh benua Meng Barat menjadi kacau. Dengan semua orang terlibat dalam konflik internal mereka sendiri, sedikit yang mereka sadari bahwa kekuatan yang kuat dan jahat muncul dari dalam kekaisaran Yan. Tahun itu, pada hari ke-9 bulan ke-4, sebuah berita yang menggemparkan mengejutkan warga Meng Barat pada peringatan 6 tahun perdamaian. Putri Jingan, pemberontak Tang, telah memimpin pasukan kavaleri sebanyak 3.000 orang untuk secara diam-diam menyusup ke lintasan Meilin. Setelah bertemu dengan Quanrong malam sebelumnya, serangan terhadap lintasan itu dimulai. Seluruh pasukan di lintasan Meilin, yang terdiri dari lebih dari 28.000 pasukan, semuanya tewas dalam mempertahankan kekaisaran mereka. Pada saat yang sama, berita lain menyebar di seluruh wilayah seperti api yang membakar hutan. Putri Jingan yang asli telah secara terbuka menyatakan identitasnya sebagai Putri Wei di bawah perlindungan Quanrong. Dengan menggunakan pasukan Quanrong, dia akan memobilisasi pasukan ke arah timur, atas nama menghidupkan kembali kekaisaran Wei dan membalas dendam atas mendiang kaisarnya. Pada saat yang sama,
Han Kuanrong, yang bermarga Nayan, akan menuju ke timur dengan moral yang tinggi, menyatakan untuk mempertahankan garis keturunan keluarga kerajaan sekutunya dan melenyapkan semua pemberontak lainnya. Ini adalah ketiga kalinya Yuan Chuner membuat jejaknya dalam sejarah. Yang pertama adalah pada hari ke-20 bulan kelima, tahun 775, pada pernikahan pertumpahan darah di Zhenhuang. Dia menjadi bahan tertawaan semua orang karena dia menjadi terkenal sebagai tunangan Yan Sun. Dia baru berusia 16 tahun saat itu. Kedua kalinya terjadi pada hari pertama bulan ke-9 di tahun yang sama. Setelah pembelotan Yan Sun dan deklarasi kemerdekaan Yanbei, Wei, dalam dorongan politik mereka yang mendesak, berusaha menggunakan pernikahan untuk mengikat diri dengan Tang. Setelah Xiao Ce mengusir putri ke-9 Wei, Yuan Chuner ditinggalkan untuk pergi ke Liang sendirian, untuk menikah dengan keluarga kerajaan Liang. Setelah itu, karena upayanya untuk menabur perselisihan dan menghasut tentara pusat, dia dideportasi keluar dari Liang. Karena tidak mau menyerah, dia akan mencoba kudeta dengan Raja Luo di dekat wilayah Meisan, dengan bantuan Zongpeng, seorang jenderal utama Tang. Namun, taktik mereka terbongkar oleh Xiao Ce. Sejak itu, tidak ada berita tentangnya yang pernah terdengar. Baru sekarang, setelah 13 tahun, dia akan muncul kembali sebagai putri Jingan sekali lagi untuk membuka Meilin Pass. Saat dia secara pribadi memimpin 80.000 orang dari suku-suku, dia membiarkan orang-orang Kuanrong mengamuk di seluruh dataran. Perang itu akan selalu dikenang sebagai bencana yang mengerikan, tidak peduli sudah berapa lama perang itu terjadi. Bahkan para pemimpin terbaik di wilayah itu seperti Yuan Yue, Yan Sun, dan Yuan Ce tidak akan pernah menyangka bagaimana situasi akan memburuk dengan begitu cepat dan drastis. Bagaimanapun, pikiran pertama Yuan Yue ketika berita ini pertama kali tersiar adalah, daripada membiarkan orang-orang ini datang ke depan pintu kita, mengapa tidak menangani mereka sekarang juga? Kita bahkan mungkin bisa mengklaim beberapa keuntungan dari Yan Sun. Tidak seorang pun akan tahu betapa mahal dan dahsyatnya perang itu nantinya. Orang-orang Kuanrong dianggap oleh semua orang sebagai orang barbar, berotot tetapi tidak berotak. Selama ribuan tahun, suku itu telah mengembara di luar lintasan Meilin. Mereka berkeliaran dengan kuda-kuda mereka tanpa daerah tempat tinggal yang tetap, tidak ada kota untuk ditinggali, tidak ada sistem politik yang terpadu, tidak ada teknologi peperangan yang canggih dan tentu saja tanpa pemimpin elit. Bagi mereka, pertempuran pada dasarnya adalah memimpin pasukan berkuda menuju garis depan, di mana mereka hanya akan melawan pihak yang lebih lemah sambil melarikan diri dari lawan yang lebih kuat. Oleh karena itu, setiap kali menyebut mereka, para pemimpin militer di wilayah timur akan dengan jijik menyebut mereka sebagai orang barbar. Namun, tidak seorang pun yang benar-benar memikirkannya. Sejak kemerdekaan Yanbei pada tahun 775 hingga runtuhnya Wei pada tahun 782, ditambah dengan 6 tahun pertikaian internal kecil sejak saat itu, Meng Barat telah melalui 13 tahun yang kacau. Berbeda dengan orang-orang Kuanrong, mereka telah hidup dengan tenang selama 13 tahun tanpa satu pun konflik besar, selain dari beberapa pertikaian.